Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLE. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam pemeliharaan Tuhan. Namun jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan, mintakan jalan keluar. Saya percaya doa orang benar akan Tuhan dengar. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dan tenangkan diri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, siap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan
pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang amat baik, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kami percaya dan menggantungkan hidup kami kepadamu, Allah gunung batu tempat perlindungan. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang dapat bergabung dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul, Saudara, pasal 27 ayat 14 sampai 25 dan bertemakan tentang jangan takut. Dan kita akan melihat, Saudara, tentang perjalanan Paulus, Saudara, ke Roma yang sedang diterpa angin badai. Kita akan membaca terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilendanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Demikian sekian panjang firman Tuhan yang kita baca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja.
Dan kami rindu agar firman Tuhan kami dapat mengerti dan dari isi firman-Mu ini kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Tolonglah hambamu dan juga setiap kami yang mendengar, mungkin ada yang dari kami yang baru pulang bekerja dan juga melakukan aktivitas harian, berikan kami konsentrasi yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, baru-baru ini em, kita mendengar banyak berita tentang hurricane yang terjadi di beberapa daerah di Amerika seperti di North Carolina atau di Florida, saudara. Tentu, tentu saudara bagi kita yang ada di LA ini, ya mungkin kita merasa aman-aman saja. Kita bersyukur sama Tuhan mungkin ya tidak ada badai-badai yang ada di dekat kita, saudara. Tapi kalau misalkan kita berada di tempat yang rawan, saudara, akan badai, yang tempatnya kita itu dekat dengan hurricane, coba bayangin, saudara. Misalkan saudara baca berita, badainya sedang menuju ke rumah daerah saudara dalam beberapa jam lagi. Saudara pasti ketar-ketir, bukan? Pasti saudara khawatir dan takut. Kita bisa melihat berita yang di sana, saudara, wah, banyak orang meninggal dari bencana tersebut. Rumah sampai hancur, sampai terbang, mungkin tertiup badai sampai banjir. Karena begitu banyak dahsyat sekali bencana tersebut. Tentu hal ini membuat kita takut. Nah, saudara, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran em, akan bencana ini, saudara, saya rasa sama seperti yang dialami Paulus dan juga orang-orang yang berada di dalam kapal yang tadi kita baca, saudara. Dan lebih ngerinya lagi, saudara, Paulus ini, dia itu berada di tengah-tengah laut, saudara. Kalau kita masih ada daratan, kalau di sana itu laut, di mana itu mereka kalau kabur bisa hanya tenggelam. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan dari bagian yang kita baca tadi dan kita mau tahu akan latar belakang dari kisah yang kita baca tadi. Saudara, Paulus pada saat ini adalah dalam perjalanan dia menuju ke Roma dalam uh, dia bukan sebagai orang yang bebas pada saat itu, tapi sebagai seorang tahanan. Sebelumnya, saudara, Paulus telah ditangkap di Yerusalem, saudara, atas tuduhan menghasut dan dianggap berbahaya oleh orang-orang otoritas orang-orang Yahudi di sana. Nah, sebagai warga negara Romawi, Paulus menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi, citizen Romawi itu untuk mengajukan banding kepada Kaisar. Nah, oleh karena itu, ia harus dibawa jauh, saudara, dari ke Roma, saudara, untuk diadili. Nah, saudara, Tuhan sendiri yang memberitahu kepada Paulus bahwa ia akan bersaksi di Roma. Maka, saudara, perjalanan ini, saudara, bukanlah perjalanan kebetulan, melainkan adalah salah satu rencana Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Namun ternyata saudara perjalanan ke Roma ini nggak mulus. Tadi kita sudah baca. Kapal yang membawa Paulus itu dan juga para tahanan lainnya ini dan awak kapal itu mengalami satu kesulitan yang besar. Di tengah perjalanan ini mereka terjebak dalam badai yang besar. Mungkin hurricane. Nah, pada masa itu saudara berlayar di Laut Tengah selama musim dingin ini saudara dikatakan itu sangat berbahaya sekali. Karena itu badai itu bisa sering sekali terjadi. Wah, ngeri sekali saudara dengan keterbatasan ada yang nggak ada pada saat itu, nggak ada GPS, nggak ada alat yang canggih, pasti mengerikan. Nah, saudara, eh, kita akan melihat di sini, saudara, eh, poin yang pertama, saudara, yaitu adalah dikatakan ketakutan muncul dari situasi yang di luar kendali. Di dalam kisah para rasul pasal 27, 14 sampai 20, saudara, kita melihat betapa parahnya ada situasi, saudara, yang di luar kendali yang dihadapi Paulus dan juga orang-orang yang berada di kapal. Badai, saudara, yang disebutkan adalah angin topan yang sangat ganas sekali, benar-benar topan ya, dikenal sebagai angin timur laut. Nah, secara geografis dan cuaca itu memang sering sering terjadi, saudara, terjadi di Lautan Tengah pada waktu itu. Nah, saudara, ini adalah bukan sekadar badai biasa, ini adalah badai yang bisa menghancurkan kapal. Ya, kalau kita lihat hurricane yang baru baru kita baca itu rumah mungkin bisa hancur. Ini juga kapal bisa hancur. Pasti akan mematikan harapan. Dan angin topan ini saudara begitu dahsyat sehingga kapal itu buah bisa terombang-ambing tanpa terkendali. Kadang-kadang saudara kalau kita atau saya aja saudara ya baru kita travel naik pesawat ada turbulence saudara. Saudara bisa ngalahin turbulence ya. Wah, kita goyang-goyang gitu, kita bisa, waduh,
sampai hatinya itu kayaknya jatuh, apalagi kalau pesawatnya jatuh begitu ya. Waduh, kita bisa deg-degan. Ini saudara di laut juga terombang-ambing itu juga hatinya bisa terombang-ambing. Nah, saudara para pelaut, saudara berpengalaman itu sekalipun terpaksa mengatakan menyerahkan kapal ini kepada angin dan membiarkannya terhanyut. Jadi sebenarnya ini badai itu begitu sangat kuat sekali sampai yang nggak bisa ke kontrol kapalnya lagi ini. Ya udah ngikutin aja sampai hanyut. Nah, saudara kehilangan kendali ini, saudara, lost control, saudara ini merupakan akar dari ketakutan manusia. Sama seperti para pelaut, para tahanan di kapal ketika kita menghadapi situasi, saudara, yang tidak dapat kita kendalikan, ketakutan pasti, saudara, akan merajai hati kita. Saudara, ketakutan adalah respon alami ketika manusia itu berhadapan dengan hal-hal yang melampaui kemampuan kita. Baik itu badai yang beneran seperti tadi yang dialami Paulus, maupun badai kehidupan yang kita alami sehari-hari. Nah, saudara, badai ini bisa berupa masalah kesehatan saudara yang tiba-tiba datang, ada tiba-tiba saudara kehilangan pekerjaan, atau mungkin saudara mengalami krisis keuangan, atau mungkin ada banyak hal saudara yang mungkin terjadi kecelakaan yang di luar kendali saudara. Saudara tidak bisa mengontrolnya. Nah, saudara, tentu saudara kita akan khawatir dan takut ketika kita tidak dapat mengendalikan apa yang kita mau. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat bagaimana di ayat 16-17 menceritakan bagaimana para awak kapal berusaha untuk mengatasi badai, mencoba untuk mengendalikan, ya. Jadi dikatakan mereka tuh mencoba untuk memperkuat kapal dengan berbagai cara, mengikat talinya lah untuk gak sampai hancur, ya. Lalu mereka juga dibilang buang peralatan kapal ke laut supaya nggak terlalu berat. Ya, jadi mungkin lebih enteng. Jadi barang-barang yang berat buang aja ke laut gitu. Jadi lebih gampang kontrol kapalnya. Dia udah coba segala macam, saudara, tapi usahanya sia-sia. Ya, namanya badannya begitu kuat sekali. Jadi mereka sudah berusaha sekuat tenaga mereka, mereka tetap tidak dapat melawan kekuatan alam yang mengancam hidup mereka. Nah, saudara, di dalam ayat 20 dikatakan, karena mereka saking tidak berdayanya, dikatakan akhirnya hilanglah segala harapan kami untuk dapat selamat. Jadi udah lost hope, saudara. Udah nggak ada harapan dalam kata kutip, saudara, ya. Nah, saudara, inilah gambaran kita sebagai manusia ketika kita itu sering sekali menghadapi keadaan yang sepenuhnya itu di luar kendali kita. Sama seperti para pelaut itu yang berpengalaman, yang mungkin dia tuh udah expertise gitu ya, banyak mengarungi banyak badai. Nah, kali ini mereka itu sudah coba sebisa mereka, mereka nggak bisa. Akhirnya sampai putus asa. Nah, saudara, mereka sampai nggak bisa melihat lagi secercah harapan. Karena mereka sudah mencoba mengandalkan kekuatan mereka, pengetahuan mereka, keahlian mereka. Nggak bisa menyelamatkan mereka. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan usaha dan kemampuan kita sendiri. Wah, baru kita takut dan putus asa. Baru kita mungkin ingat Tuhan. Nah, saudara, seperti halnya para pelaut yang kehilangan arah, karena mereka itu udah nggak bisa lihat lagi matahari, udah nggak bisa lihat bintang, ya. Pada saat itu orang ya lihat matahari dan bintang gitu ya untuk mungkin GPS-nya. Kalau sekarang kan kita bisa pakai HP. Mereka itu pada saat itu berdasarkan bersandar kepada matahari dan bintang. Mereka udah nggak bisa lihat lagi, saudara. Jadi arahnya itu udah nggak tahu di mana. Jadi lihat, dia udah kehilangan arah. Nah, kadang-kadang seperti kita juga, saudara. Kita juga bisa kehilangan arah dalam kehidupan kita ketika rasanya semuanya itu gelap, nggak ada jalan keluar. Nah, saudara, sekali lagi, ketakutan dalam seperti inilah respon alami manusia. Ketika kita berhadapan dengan bahaya, pikiran kita secara otomatis itu selalu cari jalan keluar, melarikan diri, atau bagaimana caranya ya supaya bisa selamat. Namun, saudara, ketika situasi berada di luar kendali, seperti badai yang terjadi ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan, saudara, selain kita berserah kepada Tuhan, bukan? Saudara, ketika kita itu terlalu em, dikuasai oleh ketakutan, saudara, tentu saudara ini akan memberikan dampak yang negatif sekali bagi kita. Kita udah harus semakin takut lagi. Tapi kita harus ingat, saudara, yang paling penting, saudara, yang perlu kita ingat bahwa situasi saudara bisa di luar kendali, tapi saudara, Tuhan itu selalu memegang kendali.
Ya, saudara ingat lagi ya. Mungkin situasi dalam kehidupan kita itu bisa di luar kendali kita. Tapi saudara harus ingat bahwa itu Tuhan selalu memegang kendali. Meskipun saudara kita tidak bisa mengarahkan kapal kehidupan kita saat badai datang, hei, Tuhan selalu memegang pegang kendali atas segala sesuatu. Nah, saudara, pada titik ini, Paulus juga memberikan kita satu teladan yang baik. Meskipun badai belum berakhir, Paulus tetap berdiri teguh dengan keyakinan penuh. Dia percaya pada janji Tuhan. Nah, saudara, di alam ayat-ayat berikutnya, saudara, kita akan nanti melihat bagaimana Paulus itu tidak menyerah dan tetap terus, saudara, berpegang kepada janji Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Nah, saudara, ketika kita ini dihadapi ombang-ambing oleh badai yang mungkin tidak terkendali, kita harus ingat Tuhan pegang kendali. Mungkin kita bisa merasa takut dan ada banyak hal kita tidak bisa prediksi. Ada sesuatu situasi yang kita tahu um, kita tidak bisa kendalikan, tapi Tuhan tahu setiap detailnya. Tuhan berdaulat atas badai yang kita hadapi dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Nah, saudara, kita akan melihat di bagian berikutnya. Yang kedua, saudara, kita mau melihat bahwa janji Tuhan itu mengusir ketakutan. Nah, saudara, setelah digambarkan saudara tadi situasi di dalam ketakutan di kapal. Nah, sekarang ada titik baliknya, saudara, di bagian ayat-ayat berikutnya. Setelah beberapa hari mereka nggak makan, saudara. Dan setelah berbagai usaha mereka sudah coba sia-sia, saudara. Nah, di sini Paulus, dia ada di kapal tersebut, dan dia berdiri dan menyampaikan pesan kepada awak kapal dan para penumpang lainnya. Dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, saudara, di tengah-tengah pergumulan, saudara, ada seseorang yang menguatkan kita. Tentu, saudara, itu menguatkan kita. Nah, si Paulus juga sama. Ketika semua orang tuh mungkin rasanya stres, aduh, kayaknya udah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Dibilang tetap tabah hati. Ya. Nah, saudara, dia tetap berani berdiri bahwa dikatakan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan hilang. Mengapa saudara dibilang satu jiwa pun tidak akan hilang? Kita akan melihat saudara janji Tuhan yang diterimanya oleh Paulus. Paulus saudara mengatakan bahwa bahwa ada malaikat dari Tuhan yang datang kepadanya pada malam sebelumnya dan menyampaikan pesan dari Tuhan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, saudara, ini adalah titik balik dari cerita di mana tadinya ketakutan semua mulai digantikan oleh iman di dalam Tuhan. Bukan karena badai telah mereda, badainya masih ada, saudara, tetapi karena janji Tuhan yang telah disampaikan. Nah, saudara, janji Tuhan itu membawa kepastian. Ya, bukan janji-janji gombal, saudara. Karena manusia janji itu bisa di, tidak ditepati. Tapi janji Tuhan itu pasti ditepati. Dan pada saat itu, saudara, Tuhan memberikan janji kepada Paulus. Kalau apa namanya tadi kita lihat, malaikat Tuhan mengatakan pada Paulus, kamu akan selamat sampai ke Roma. Sebagaimana Tuhan telah merencanakan. Nah, cuman itu, semua orang di dalam seisi kapal itu akan selamat. Wow, janji Tuhan, saudara, tidak hanya Paulus pribadi, tapi juga membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dalam kapal itu. Nah, saudara, ada beberapa aplikasi penting bagi kita. Yang pertama, saudara, percayalah, saudara, kepada janji Tuhan di tengah badai hidup. Saudara, seperti Paulus tadi yang berpegang pada janji Tuhan, meskipun badai itu sedang berlangsung, kita juga harus percaya kepada Tuhan di tengah badai kehidupan, walaupun badai itu masih berlangsung dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin ada keuangan, kesehatan, sakit, penyakit, masalah keluarga, kita bisa mudah dengan merasa takut akan situasi yang di luar kendali kita. Namun, jika kita ingat bahwa Tuhan berjanji kepada kita, kita tetap bisa berpegang teguh di dalam iman. Tuhan berjanji, saudara, Dia akan selalu menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa semua hal, saudara, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudara, kita bisa yakin bahwa janjinya itu tidak akan pernah gagal.
meskipun keadaan tampak bertentangan. Yang kedua, saudara, adalah firman Tuhan adalah sumber kekuatan di tengah badai. Ketika saudara kita mendengar janji Tuhan, saudara kita tidak boleh hanya mendengar dengan telinga saja, tapi kita harus memegangnya dengan hati dan iman kita. Saudara, firman Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati di tengah badai kehidupan. Seperti Paulus yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kita juga harus memiliki keyakinan teguh bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Dan ketakutan yang muncul, saudara, kalau ada, nah kita harus baca dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu lebih kuat dari badai apapun yang kita bisa mengancam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kita perlu renungkan dan baca janji-janji Tuhan yang ada begitu banyak dalam firman Tuhan. Lalu berikutnya, saudara, iman kita, saudara, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saudara kita memiliki iman yang kuat dalam janji Tuhan, kita bisa menjadi seperti Paulus, saudara, yang bisa membawa pengharapan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang pada saat itu, saudara, sedang nggak ada harapan, sedang menghadapi badai dalam kehidupan mereka, sama-sama menghadapi badai. Mungkin mereka sudah pesimistik lah, mungkin mereka pikir mereka akan mati. Tapi saudara kita melihat bagaimana Paulus itu bisa memberikan kekuatan, encouragement, dorongan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, dengan kita memiliki satu iman yang teguh di hadapan Tuhan, saudara, kita ini bisa menguatkan bagi mereka yang lemah juga. Bagi mereka yang sedang menghadapi badai, tantangan, kesulitan, mereka butuh dorongan. Nah, saudara, kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Oleh karena itu, saudara, tetaplah kita terus percaya kepada Tuhan dan kiranya iman kita pun bisa boleh menjadi berkat menguatkan orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan juga. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kami boleh ada pelajaran rohani yang dapat kami pelajari. Kami berdoa Tuhan terus sendiri yang boleh menyertai kehidupan kami untuk terus sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Di tengah badai kehidupan yang kami alami pada saat ini, mungkin kami kesulitan dalam banyak hal. Tuhan berikan kami iman yang teguh untuk tetap terus melihat kepada Tuhan. Yang kami rindu ya Tuhan, dengan keteguhan iman kami itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dapat menguatkan mereka juga ya Tuhan. Lewat tutur kata, tindakan, sikap kami, sehingga sungguh boleh mencerminkan akan pribadi yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas waktu ini, kami dapat merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian teladan Yesus. Biarlah hidup kita dapat meneladani Tuhan Yesus, sehingga kita makin serupa dengannya. Lihatlah kedalaman hati ini, berserah berharap kasih-Mu. Penuhi jiwaku, teguhkan harapku hanya kepadamu. Belajar dari teladan-Mu, ku berserah dalam doa dan berpuasa. Dengan layak Tuhan, seruan doaku, hatiku damai bersama-Mu dalam doa yang sungguh. Bercerita dengan-Mu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjuk-Mu.
Engkaulah jawabanku, Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Belajar dari teladanmu, ku berserah dalam doa dan berpuasa dengan layak Tuhan. Seruan doaku, hatiku damai bersamamu dalam doa yang sungguh. Bercerita denganmu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjukmu. Yesus, Kaulah jawabanku, Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Oh, hatiku damai bersamamu dalam doa yang sungguh. Bercerita denganmu, lepaskan semua bebanku, ku mohon petunjukmu. Yesus, Kaulah jawabanku, Engkaulah benteng jiwaku yang selalu ku percaya. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Ku harap Engkau dengar dan jawab doaku. Doaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, Saudara, atas rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kecelakaan, ada badai, ada mungkin tantangan yang kita hadapi. Kita mau bersyukur karena Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau bersyukur atas penyertaan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita juga mau bersyukur, Saudara, untuk pengharapan yang Tuhan selalu sediakan, firman Tuhan, lewat mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Dan kita juga mau bersyukur, Saudara, Tuhan selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah penderitaan dan penghiburan bagi setiap kita yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, tantangan dalam kehidupan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rancangan Tuhan yang jauh lebih baik daripada apa yang kami pikirkan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami dan kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau sungguh memuji-Mu ya Tuhan oleh karena karya-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk pengharapan
yang Tuhan selalu sediakan bagi kami dalam eh, banyaknya lika-liku dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengharapan yang Kau sediakan dan kekuatan juga penghiburan dari Roh Kudus yang ada, yang menyertai kami dikala mungkin kami mungkin sedih, stres, mungkin ada banyak hal yang membuat kami bisa kacau balau. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan sebagai sumber penghiburan dan kekuatan kami. Kami mau memuji-Mu dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bagi jemaat agar Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana dan menuntun kita di dalam segala keputusan hidup yang kita harus ambil. Mungkin secara kita sering mengalami persimpangan jalan, ada banyak hal-hal yang perlu kita decide di dalam kehidupan keluarga, kesehatan kita, dan pekerjaan, dan banyak hal. Kita bersyukur dan kita mau kiranya Tuhan terus boleh menolong kita dalam setiap decision yang kita ambil. Yang kedua, saudara, mari kita mau berdoa untuk perlindungan bagi setiap anggota keluarga kita. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Mari kita doakan saudara bagi anak-anak, cucu, saudara, orang tua, menantu, mertua. Kita mau berdoa, mungkin ada saudara-saudara kita yang jauh dari kita doakan Tuhan terus boleh melindungi di mana mereka berada. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas di mana kami dapat bersandar kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa dalam setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami, entah mungkin dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan mungkin ada banyak hal yang perlu kami putuskan. Kami berdoa agar kami dapat melibatkan Tuhan terlebih dahulu, dan kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan kami hikmat bijaksana, dan Engkau kiranya boleh menuntun kami dalam setiap jalan yang kami ambil dan pilih. Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk perlindungan bagi anggota keluarga kami, bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua, dan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungilah mereka, sehingga sungguh ya Tuhan semua dalam perlindungan tangan Tuhan saja. Dan kami mau berdoa untuk iman mereka juga bagi anggota keluarga kami, agar sungguh mereka tetap terus dekat kepada Tuhan. Jauhkan dari segala godaan, jauhkan dari segala mara bahaya, agar kami tetap terus di dalam kuasa perlindungan-Mu saja. Kami serahkan untuk keluarga kami, keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya, saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang sudah usia indah. Mungkin ada pergumulan yang dihadapi, mungkin sendirian, mungkin ada mengalami sakit penyakit, sakit kaki, mungkin sakit di dalam bagian tubuhnya. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberikan sukacita, memberikan terus kesabaran, Tuhan terus berikan iman yang teguh, dan terus dalam kehidupannya boleh menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Kiranya Tuhan terus boleh menjamah dan memulihkan. Kita berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan, berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah. Tentu tidak mudah dalam usia indah ini, namun kami berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan, pengharapan, berikan kesehatan yang baik bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka di rumah pun Tuhan sendiri boleh lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Ketika mereka keluar rumah pun Tuhan sendiri boleh melindungi. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi pada saat ini. Kami berdoa Tuhan terus boleh memberikan sukacita, kesabaran, dan juga iman yang teguh di dalam Tuhan, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Dan kami mau berdoa pada saat ini juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan yang sendiri boleh menjamah dan memulihkan mereka, memberikan kekuatan. Dan tak lupa kami mau berdoa bagi mereka yang menjaga, yang bantu take care. Tentu tidak mudah juga, Tuhan sendiri boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi gereja. Kita mau terus doakan untuk kesatuan gereja agar setiap jemaat tetap sepenuhnya bersatu, tetap mengasihi Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan setia. Yang kedua, kita mau berdoa agar setiap jemaat memiliki hati untuk melayani dan boleh menjadi berkat, khususnya
di gereja, di keluarga, dan juga di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Akan sungguh kehidupan setiap jemaat pun dimanapun Tuhan tempatkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan bagi gereja ICLA, dan gereja ini adalah milikmu dan Engkau adalah kepala gereja, dan kami mau berdoa bagi gereja ini Tuhan sendiri yang boleh memberkati dan menyertai. Kami rindui Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh secara rohani, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi setiap harinya, dan mereka terus boleh dengan setia melayani Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan ketika mereka berada di satu komunitas dimanapun Tuhan tempatkan, dalam keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun. Kami berdoa ketika mereka bertemu dengan orang-orang, kami berdoa agar sungguh dalam tutur kata, tindakan, perilaku pun boleh mencerminkan akan anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga orang-orang yang di sekitar kami pun mereka dapat melihat akan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaatmu agar sungguh kehidupan kami boleh menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Leonard yang akan membawakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, dan juga untuk Reverend Andy Pierce dalam ibadah bahasa Inggris. Doakan untuk segala persiapan mereka, dan juga doakan saudara setiap ibadah yang ada dari ibadah Indonesia, ibadah bahasa Inggris, dan anak-anak, sehingga pemberitaan firman yang disampaikan boleh membawa pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat. Kita mau doakan saudara untuk generasi muda terus agar mereka tetap cinta Tuhan dan tetap di dalam komunitas baik, khususnya di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk penginjil Leonard ke dalam tanganmu, dan juga untuk Reverend Andy Pierce dalam segala persiapannya. Tuhan sertai, urapi, sehingga sungguh firman Tuhan dibawakan boleh menjadi berkat, meneguhkan setiap jemaat. Kami mau serahkan dalam segala persiapan mereka, dalam tantangan, kesulitan yang mereka hadapi. Engkau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati. Kami mau berdoa juga untuk setiap ibadah yang ada, dari kebaktian ibadah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga Sunday School. Tuhan berkati setiap ibadah-ibadah yang ada dan berikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaatmu. Kami rindu Tuhan agar banyak orang boleh mengenal nama Tuhan, dan banyak orang dapat percaya kepadamu, dan lewat gereja IC ini banyak orang boleh diberkati. Kami mau berdoa juga khusus bagi generasi-generasi yang muda. Kami rindu Tuhan agar generasi muda tidak hilang arah tujuan dan melupakan Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka dapat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan mereka tetap terus di dalam komunitas yang baik, khusus di dalam gereja di ICLA ini. Kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bagi Amerika, di mana pada saat ini ada banyak badai hurricanes dari di beberapa daerah Amerika, yang mungkin pada saat ini akan datang adalah di Florida yang saya baca, dan juga mungkin ada beberapa daerah lainnya, saudara. Doakan saudara ini adalah sesuatu yang tidak mudah bagi rakyat yang berada di sana. Pemerintah dan juga para petugas, mereka dapat melakukan tindakan yang terbaik dalam masa-masa ini. Dan kita mau terus berdoa saudara bagi mereka yang terkena dampak dari badai di North Carolina, saudara. Doakan untuk pemulihan, bantuan yang diperlukan dapat tersalurkan dengan baik, dan situasi boleh semakin membaik. Kita terus doakan bagi negara Amerika. Kami mau serahkan ya Tuhan, di tengah banyaknya bencana yang terjadi di Amerika ini, kami mau terus berdoa, Tuhan sendiri boleh campur tangan dan juga belas kasihan bagi setiap rakyat di Amerika ini. Lindungi setiap rakyat ya Tuhan, dan kami berdoa khusus bagi beberapa daerah yang akan ada yang badai, mungkin di daerah Florida dan juga daerah sekitarnya. Tuhan sendiri boleh menyertai, memberikan kekuatan perlindungan dimanapun mereka berada. Dan juga anak Tuhan yang berada di sana pun, Kau sendiri boleh memberkati sehingga mereka terus boleh bersandar kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk pemulihan yang terjadi bagi di daerah-daerah di North Carolina. Banyak sekali terkena dampak. Kami berdoa Tuhan sendiri yang boleh pulihkan, Tuhan sendiri yang boleh menolong agar sungguh situasi boleh pulih kembali. Kami berdoa juga untuk pemerintah, para petugas, dan mungkin organisasi yang ada yang mengatur semuanya boleh tersalurkan dengan baik. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita terus mau mendukung berdoa untuk Israel dan juga daerah sekitarnya di Middle East. Saudara, tambah terasa sudah 1 tahun, saudara, konflik, peperangan itu yang terjadi di daerah sana.
Doakan saudara agar sungguh Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Doakan terus bagi rakyat yang banyak terkena dampak secara emosi, secara fisik. Kita doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan. Dan juga doakan saudara banyak daerah tentunya di berbagai banyak macam negara dan juga di Amerika yang terkena dampak akan peperangan ini. Mungkin ada banyak demonstrasi dan hal-hal lainnya. Kita doakan terus agar sungguh tetap diberikan ketenangan dan juga kesatuan hati agar perdamaian ini dapat terjadi. Kita berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Israel dan juga beberapa negara daerahnya di Middle East, di mana pada saat ini sudah selama 1 tahun berlangsung peperangan. Tuhan, kami terus mau serahkan bagi peperangan terjadi agar sungguh kedamaian boleh terjadi. Kami terus berdoa bagi para pemerintah, para pemimpin, agar sungguh ada titik terang sehingga jalan keluar boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan bagi banyaknya rakyat yang terkena dampak akan peperangan ini. Banyak mereka mungkin begitu hancur hatinya. Mereka mungkin begitu kehilangan harapan. Mereka putus asa akan peperangan terjadi. Tuhan senantiasa sertai setiap langkah mereka dan berikan mereka kekuatan penghiburan dalam masa-masa seperti ini agar mereka dapat bersandar kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi banyak negara di dunia ini dan juga di Amerika. Mungkin ada banyak demonstrasi dan banyak hal. Kami mau berdoa terus boleh memberikan keamanan dan juga kesatuan hati untuk tetap di dalam kesatuan kedamaian di dalam dunia ini. Kami mau serahkan uh, bagi Amerika dan juga dunia Israel ke dalam tangan-Mu saja dan terus kami berdoa. Amin. Kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mau berserah segala uh, keluh kesah kami. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi badai kehidupan dan kami mau berdoa seperti firman Tuhan kami dengar. Kami mau percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan yang selalu iya dan uh, yang selalu Kau selalu menepati janji-janjimu. Dan kami mau berdoa dan bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas malam hari ini kami dapat berdoa bersyafaat bersama dan berkati seluruh setiap jemaatmu yang ada agar kami dapat terus sepenuhnya dikuatkan dan selalu bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Biarlah pujian ini merupakan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Musik saja. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik saudara, pada bulan November pada tanggal 30 hari Sabtu kita akan mengadakan Thanksgiving bersama-sama saudara sebagai uh, jemaat di ICLA. Acara akan diadakan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Akan ada pemberitaan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan juga ada um, sharing juga, mungkin ada persekutuan, saudara, ada games, ada banyak hal yang mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan juga kita bersyukur dalam Thanksgiving ini kita dapat berkumpul, saudara, untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Saudara perlu registrasi untuk dapat menghadiri dalam Thanksgiving ini. Saudara dapat registrasi pada hari Minggu ini dengan biaya yang ada tertera di layar ini. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, dan semua berkati.